Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أما بعد. Para ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya untuk dapat hadir pada kelas syarah Manzumah Tuhfah Al-Atfal pertemuan kedua atau sesi kedua di hari Ahad 11 Januari 2026. Insya Allah kita akan melanjutkan materi terbaru dari bab hukum nun sukun dan tanwin, yakni hukum yang kedua. Silakan bisa Ustaz-Ustazah buka modulnya di bab idgham. Ya, bab idgham. Mungkin halamannya agak berbeda, kalau di sini yang terbaru halaman 35. Dengan baca basmalah bersama-sama, mari kita mulai. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita ajarkan kepada orang lain, dan tentunya kita semakin fasih mempraktikkan hukum-hukum tajwid yang telah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wathani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna atau fi yarmaluna. Fi yarmuluna atau fi yarmaluna. Boleh dua-duanya. Fi yarmuluna indahum qad thabatat. Yang artinya hukum yang kedua adalah idgham bi sittatin atat. Pertemuannya dengan 6 huruf yang datang fi yarmuluna, dari kata yarmuluna. Indahum qad sabatat, telah ditetapkan oleh mereka para ulama. Jadi hukum non sukun dan tanwin yang kedua ialah idgham. Nah, di sini tidak disebutkan idgham apa dulu, tapi secara umum idgham. Ya, kata Syekh Sulaiman. Kapan nun sukun atau tanwin menjadi idgham? Yakni apabila pertemuannya dengan salah satu dari 6 huruf yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Jadi pada bait ini kita akan sedikit membahas tentang idgham secara umum terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembagian-pembagiannya. Baik, yang pertama kita masuk pada definisinya. Apa sih pengertian dari idgham? Maka secara bahasa idgham adalah al-idkhal, memasukkan. Ya, sedangkan secara istilah idgham adalah al-lafdhu bi harfaini harfan katsani musyaddada. Ini definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, ya. Jadi al-lafdhu bi harfaini harfan katsani musyaddada, melafalkan 2 huruf menjadi 1 katsani musyaddada, sebagaimana kondisi huruf kedua yang bertasydid. Jadi dilihat langsung huruf yang kedua. Kalau huruf kedua tasydid, otomatis huruf pertama tidak terbaca. Seperti itu. Nah, dalam linguistik Indonesia atau dalam bahasa Indonesia, idgham dikenal dengan istilah asimilasi. Jadi bahasa kita atau bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah kita, mengenal yang namanya istilah peleburan, asimilasi, idgham. Contoh misalnya ketika orang mengatakan sandal, bagi orang-orang Sunda ya dibaca senal, ya, sendal dibaca senal. Artinya apa? Huruf D yang ada pada kata sendal itu dileburkan.
suaranya dihilangkan. Begitu ya, dileburkan ke huruf N, senal. Begitu ya. Sendok menjadi senok. Begitu. Atau misalnya daerah yang lain, misalnya ada kata bakso, ya. Orang Makassar bilang baso. Jadi diidghamkan. Kaf apa? K-nya diidghamkan ke huruf S. Baso. Begitu. Ada juga yang diubah, ya, bakso menjadi bakso, gitu ya. Ada yang justru menghilangkan baso. Ya macam-macam. Begitu. Intinya ya masing-masing bahasa itu sebetulnya eh, punya kaidah idgham masing-masing. Ya, punya istilah asimilasi, peleburan. Begitu. Di dalam bahasa Inggris misalnya, I don't know. I don't know misalnya tulisannya I, kemudian D, O, N, T, kemudian K, N, O, W. Ya, I don't know misalnya. Atau apa yang biasa kita baca Y misalnya. Itu kan tulisannya bukan WA ya, bukan WAI, bukan. Melainkan ada huruf H di tengah-tengah. Nah, itu asimilasi, peleburan. Begitu. Jadi nun sukun atau tanwin dapat diidghamkan, dapat dileburkan ke huruf berikutnya apabila ia bertemu dengan salah satu dari 6 huruf yang terkumpul pada kata yarmuluna, ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, hal ini telah ditetapkan oleh para ulama ahli qiraat. Artinya apa? Artinya hanya ada 6 huruf yang menjadi sebab huruf nun sukun atau tanwin itu dibaca idgham atau diidghamkan, dileburkan. Selain 6 huruf ini maka tidak bisa, ya. Tidak bisa membuat nun sukun atau tanwin itu menjadi lebur. Tidak bisa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa harus ada kaidah idgham? Kan begitu. Maka jawabannya adalah karena mudah atau dinilai lebih mudah diucapkan. Ini berdasarkan perspektif orang-orang Arab yang Al-Quran itu dari bahasa Arab. Jadi patokannya bukan orang ajam. Patokannya adalah orang Arab. Bagaimana orang Arab itu sebagai penutur bahasa asli membaca suatu kata, kemudian ada idgham di situ. Dan ini sudah masyhur. Begitu ya. Lalu fungsinya apa dari kaidah ini? Maka fungsinya tentu adalah litashil wa takhfif, untuk memudahkan dan meringankan bacaan. Jadi supaya pelafalannya mudah, supaya bacaannya gampang, ada yang namanya kaidah idgham. Begitu. Nah, catatannya, kaidah ini sebetulnya bukan suatu hal yang baru dalam penuturan bahasa Arab. Jadi orang-orang Arab itu sebagai penutur bahasa asli bahasa Arab, mereka mempraktikkan idgham di kehidupan sehari-hari mereka. Contoh misalnya ketika mereka mengatakan ainas sayyara. Ainas sayyara kalau kita lihat tulisannya ada hamzah, ada ya, ada nun, kemudian ada alif gitu kan. Ada lam, ada sin, ada ya, ada alif lagi, ada ro, ada ta marbutah. Begitu. Nah, ketika mereka mengatakan ainas sayyara, di mana mobil itu? Misalnya. Mereka tidak mengatakan ainal sayyara. Ya, padahal ada lam ta'rif di situ. Namun, ya karena praktik idgham ini memang sudah ada sejak awal, maka orang-orang Arab sudah terbiasa. Dalam artian, praktik memasukkan huruf pertama ke huruf kedua memang sudah menjadi tabiatnya orang-orang Arab sejak terdahulu. Ya, tujuannya ya kembali kepada alasan tadi untuk mempermudah pengucapan. Begitu. Orang ribet kalau ngomong ainal sayyara, ribet. Kita sendiri yang orang ajam
membaca ainal sayyarah dengan ainas sayyarah lebih mudah mengatakan kalimat yang kedua daripada kalimat yang pertama. Begitu. Nah, adapun alasan ilmiah dalam ilmu tajwid ya secara spesifik suatu kata dapat dibaca idgham ialah karena mutaqaribain. Ya, karena dekatnya makhraj huruf yang kedua dengan huruf nun. Jadi kalau makhrajnya itu minimal mutaqaribain ya atau misalnya mutajanisain atau misalnya mutamatsilain, ini memberikan peluang suatu kata untuk dibaca idgham. Ya. Sebab dalam kaidah ilmu tajwid, huruf yang saling berdekatan akan semakin besar kemungkinan untuk dibaca idgham. Nah, ini saya koreksi. Huruf yang saling berdekatan akan ada kemungkinan ya, akan ada kemungkinan untuk dibaca idgham. Oke. Sehingga pengucapan sebuah kata, ya saya ulangi, dalam kaidah ilmu tajwid, huruf yang berdekatan akan ada suatu kemungkinan untuk dibaca idgham sehingga pengucapan sebuah kata menjadi lebih mudah. Seperti itu. Jadi sekali lagi kaidah idgham ini bukan bukan suatu hal yang baru dalam artian turunnya Al-Qur'an baru ada kaidah idgham, tidak. Begitu ya. Jadi orang-orang Arab sudah terbiasa ya dengan kaidah idgham. Begitu. Kemudian masuk pada poin yang kedua yakni jenis-jenis idgham. Ini masih idgham secara umum ya. Pada hukum non sukun dan tanwin yang kedua ini secara garis besar kita akan membagi idgham menjadi dua kategori. Ini kita tidak membahas idgham lebih global lagi. Ini kita hanya membahas idgham secara umum yang ada di hukum non sukun dan tanwin. Begitu. Ya, saya ulangi. Hukum non sukun dan tanwin secara garis besar ya, idghamnya terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, dilihat dari sisi adanya sengau atau tidak. Yang kedua, dilihat dari sisi sempurna masuknya atau tidak. Begitu. Nah, dari sisi adanya gunnah atau tidak, maka idgham terbagi menjadi dua. Ada yang namanya idgham bi gunnah, ada yang namanya idgham bila gunnah. Nah, adapun dari sisi sempurna maksudnya atau tidak, maka ia juga terbagi menjadi dua. Ada yang namanya idgham kamil, ada yang namanya idgham naqis. Baik, kita bahas dari idgham yang dilihat dari sisi ada tidaknya suara sengau. Nah, kenapa? Karena ini alurnya sekali lagi seperti yang disampaikan di awal, alur penjelasannya menyesuaikan urutan bait. Ya, menyesuaikan urutan bait. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Jadi setelah kita membahas hukum kedua pada hukum non sukun dan tanwin, yakni idgham secara umum, maka perlu diketahui bahwa dari 6 huruf mudgham fi, ini mudgham fi ini satu istilah baru yang muncul ya. Mungkin saya berikan catatan ya karena baru muncul di narasi bab idgham. Begitu. Lanjut sebentar. Ya. Ya, mudgham fi huruf kedua ya yang menjadikan non sukun atau tanwin dibaca idgham.
Baik. Ya, saya ulangi ya bahwa dari 6 huruf mudgham fi yang yarmuluna tadi terpecah menjadi 2 kelompok. Sebagaimana perkataan sang mu'allif pada bait ke-10 berikut. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Akan tetapi idgham itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Pertama idgham bi gunnah, yakni apabila bertemu dengan huruf yang terkumpul pada kata yanmu, ya, nun, mim, waw. Nah, jadi dari 6 huruf tadi yarmuluna diambil 4. Ya, nun, mim, waw. Ulima telah diketahui oleh para pembelajar. Baik. Maksudnya, jika dilihat dari sisi adanya sengau atau tidak, maka idgham tadi terbagi menjadi 2. Nah, idgham yang pertama yang dibahas dalam bait ini ialah idgham bi gunnah. Dan yang kedua ialah idgham bila gunnah. Ini nanti di bait berikutnya. Baik. Nah, pada hukum yang pertama yakni idgham bi gunnah, maksudnya pada idgham yang pertama ya. Pada hukum yang pertama pada idgham yakni idgham bi gunnah, ia dapat terjadi apabila nun sukun atau tanwin sebagai mudgham ya, sebagai huruf pertama bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim atau waw sebagai mudgham fi huruf kedua, di mana keberadaannya huruf kedua ini ada pada kata yang berbeda. Jadi ini menjadi syarat. Syarat terjadinya idgham bi gunnah adalah apabila huruf pertama yakni nun sukun atau tanwin itu berbeda kata atau terpisah ya dengan mudgham fi, dengan huruf yang kedua. Jadi mudghamnya ada di kata pertama, mudgham fihnya ada di kata yang kedua. Ini syarat. Jadi harus terpisah, ada di 2 kata yang berbeda. Seperti itu. Maka huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua disertai suara sengau. Jadi pada saat kita melafalkan 2 huruf tersebut menjadi satu, maka harus menyertakan suara sengau. Untuk mendapatkan contoh pelafalan yang benar, maka seseorang mesti belajar atau bertalaki langsung kepada guru yang mutqin. Ya, khususnya saat mempraktikkan idgham bi gunnah yang bertemu dengan waw dan ya. Begitu ya. Nah, contoh bacaannya faman ya'mal. Jadi sepanjang kita melafalkan apa namanya? Nah disitulah suara sengau ada. Faman ya'mal. Adapun ketika kita melafalkan huruf yang kedua, maka tidak boleh lagi ada sengau. Ya. Faman ya'mal. Faman ya. Faman ya. Begitu ya. Khairan yarah. Khairan yarah. Begitu. Min waliyin dan seterusnya. Baik. Ya, cara bacanya untuk nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf waw atau ya, maka cara membacanya adalah masukkan makhrajnya huruf nun ke huruf berikutnya, bersamaan dengan itu alirkan suara ke rongga hidung. Jadi sepanjang kita menahan idghamnya, nah disitulah kita menyertakan suara sengau, ya. Sehingga makhraj nun yang ada di khasyum tetap aktif. Kemudian saat huruf kedua diucapkan, maka makhraj khaysyumnya nun menjadi pasif. Menjadi tidak aktif lagi.
Nah, pada kondisi ini idgham bi gunna disebut dengan naqis. Ya, disebut naqis. Oke. Yang kedua, cara baca untuk huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf nun atau mim, maka cara bacanya adalah masukkan makhraj dan sifat huruf nun ke huruf berikutnya secara langsung dan melebur secara sempurna. Jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu nun sama mim, ya udah melebur aja semuanya. Makhraj sifatnya tidak dibaca lagi dari huruf pertama. Ya, sehingga guna pada huruf pertama tidak aktif. Maka pada kondisi ini idgham bi guna disebut dengan kamil. Ya, disebut dengan kamil. Ini cara bacanya. Ada dua ya, yang bertemu waw sama ya, kemudian yang bertemu mim sama nun. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun soal, ditanya cara bacanya, maka kita jelaskan dua-duanya. Ya, jangan hanya satu cara. Begitu. Nah, sekarang langsung praktik. Silakan dibuka mic-nya. Baca satu baris satu baris. Ya, khususnya yang waw ya, waw sama ya. Atau baca dua-dua, silakan. Yang siap baca langsung buka mic-nya. Ada? Kalau tidak, oke, silakan. Ibu Nuraini, silakan. Langsung baca yang bertemu ya sama waw, silakan. Baca dua baris. Yang ketemu mim sama nun tidak perlu karena insya Allah ini gampang, paling gampang lah. Yang banyak kelirunya atau yang agak sukar itu yang bertemu ya sama waw. Silakan, Ibu Nuraini. Faman ya'mal Ya. khairan yarah. Mhm. Min wali Ya. wa nafsu wa ma sawaha Ulangi kepada siu. wa nafsi ya. Bentar dulu. Wa nafsi wa ma sawaha. Oke. Gantian silakan Ustaz Amalia. Yang ya sama waw, ya, yang mim sama nun tidak perlu. Faman ya'mal Perhatikan suara ainnya, ya amal. Ainnya dialirkan suaranya. faman ya'mal Ya amal, ya amal. faman ya'mal Ya. khairan yarah Oke, min lanjut. min waliyin wa naqsu wa ma itu Wanaf. wa nafsi ya. Oh. Wa nafsin wa ma mamnu'ah Wa, sawah wa ma lihat sawwaha. wa nafsin wa ma sawaha. Ya Allah lahirin. Ya, gantian. Berikutnya silakan. Ustazah Nurul Habibah, silakan. Ustazah Nurul. Hadir Ustaz. Ya, silakan baca yang bertemu ya Faman sama waw. faman ya'mal Fama, khair pakai fama. faman ya'mal Iya. khairan yarah. Mhm. Min wali wa nafsin wa ma sawaha. Iya.
Berikutnya silakan Ustaz Umar. فمن يعمل خيرا Hati-hati. يره. Khoinya jangan sengau. Linnya jangan sengau. Ya Yang Ustaz. sengau itu roya, roya. خيرا يره من ولي ونفس وما سواها. Nah, berikutnya silakan. Ada Bunda Ais, ada Pak Dani, ada Ustaz Fajrin, silakan. Ana ya Ustaz. Silakan. Faman ya'mal Ah, khairan yarah mhm. min wali wa nafsin wa ma sawaha. Iya. Siapa lagi yang belum? Pak Dani, silakan. فمن يعمل Iya. خيرا يره Mhm. من ولي Iya. ونفس وما سواها. Iya. Ada lagi yang belum? Ada Ustaz. Silakan. فمن يعمل Mhm. خيرا يره من ولي ونفس وما سواها. Iya. Ada lagi yang belum? Ustaz, belum. Silakan. Eh, ini atas nama siapa ini? Nama Wisesa, Ustaz. Oh, fadal. فمن يعمل Mhm. خيرا يره. Afwan. Linnya jangan sengau, jangan khoi, jangan masuk hidung. Yang sengau itu roy, nah itu yang sengau. Ustaz. خيرا يره Oke. من ولي ونفس وما سواها. Nah, baik. Sudah semua ya. Baik, kita lanjut. Beberapa kekeliruan saat membaca idgham bi gunnah. Yang pertama, yang mesti diwaspadai oleh pembaca Al-Qur'an, tidak mengalirkan suara ke rongga hidung saat proses idgham, khususnya saat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan waw atau ya. Nah, ini sebetulnya kalaupun keliru ya, tidak sampai melanggar kaidah bacaan Rasulullah SAW sebetulnya. Hanya saja tidak sesuai riwayah Imam Hafs, gitu ya. Kenapa? Karena dalam riwayah yang lain itu ada yang dia itu hukumnya idgham tapi tidak bigunah. Ada, ya. Hanya saja sekali lagi kalau kita mengatakan ini riwayah Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah ini keliru, gitu ya. Maka lahan yang seperti ini meskipun apa namanya tidak sampai menyelisihi bacaan Rasul, tapi untuk keaslian riwayah yang kita baca dan juga penyeragaman kaidah bacaan ini tidak sesuai. Begitu ya. Kemudian yang kedua, mengaktifkan suara khasyum pada saat mengucapkan huruf yang kedua. Nah, ini khususnya setelah nun adalah waw dan ya. Misal tadi famanya ya, miwa. Ini keliru, salah.
Ya, waw dan ya tidak punya sifat gunnah. Ingat yang punya sifat gunnah adalah suara nun sukunnya, suara tanwinnya tadi. Atau misalnya isba', memanjangkan suara pada huruf sebelum nun sukun atau tanwin. Faman ya'mal misalnya diseret-seret, bacanya diseret-seret. Nah, ini juga keliru, salah. Atau tidak menyempurnakan harokat fathah sebelumnya. Faman ya'mal, buru-buru. Faman ya'mal, famai. Ya, jangan terburu-buru begitu. Kemudian poin berikutnya adalah berkaitan dengan pengecualian kaidah idgham bi gunnah. Yang mana di sini perlu diingat bahwa syarat suatu kata dapat disebut atau dibaca idgham bi gunnah seperti yang disampaikan tadi, bahwa apabila antara mudgham dan mudgham fihnya berada pada dua kata yang berbeda. Jadi sekali lagi, syarat terjadinya idgham bi gunnah apabila mudgham dan mudgham fihnya berada pada dua kata yang berbeda, terpisah. Contoh tadi kata min, ini kata yang pertama, bertemu dengan waliyin di kata yang kedua. Maka ini disebut idgham bi gunnah. Nah, berbeda halnya dengan apabila mudgham dan mudgham fihnya berada pada satu kata yang sama, maka ia tidak bisa disebut idgham bi gunnah. Kenapa? Karena jika berada dalam satu kata yang sama, maka ia tidak diidghamkan. Nah, ini tanbih ya. Ini peringatannya. Kenapa? Karena jika berada dalam satu kata yang sama, maka ia tidak bisa diidghamkan sebagaimana perkataan sang muallif, illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya tsumma sinwanin tala. Kecuali apabila keduanya yakni mudgham dan mudgham fi berada pada satu kata bi kalimatin fala tudghim. Jangan engkau idghamkan. Ya, jangan engkau idghamkan. Begitu. Jangan engkau idghamkan. Seperti halnya kata dunya, itu kan nun sukun ketemu ya. Ya, nun sukun bertemu ya. Ini sama dengan kaidah idgham bi gunnah. Tapi bedanya dia ada di satu kata. Begitu. Kemudian summa sinwanin. Ya, contoh lain sinwanin. Tala dan juga kata-kata yang serupa dengan dunia dan juga sinwanin. Jangan diidghamkan. Begitu. Baik. Nah, ini ada yang agak berantakan sebentar. Baik. Jadi ada pengecualian berkaitan dengan sebuah kata yang tidak diidghamkan, yakni apabila nun sukun atau tanwin, sebetulnya nggak ada tanwinnya, hanya nun sukun. Yakni apabila nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau waw pada satu kata. Begitu ya. Bila nun sukun, sebetulnya nggak ada tanwin, jadi saya hapus saja ya. Apabila nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau waw berada pada satu kata yang sama. Ya, berada pada satu kata yang sama. Maka tidak disebut idgham bi gunnah, melainkan disebut dengan izhar mutlaq. Ya, disebut izhar mutlaq. Berikut contoh-contoh bacaannya. Ad-dunya, kemudian sinwanun, tinwanun, bunyanun. Hanya ada 4 contoh kata itulah yang ada di dalam Al-Quran yang disebut dengan izhar mutlaq. Maka hati-hati saat kita membacanya, jangan sampai didghamkan. Ya, sebab akan terjadi perubahan makna apabila dibaca sesuai kaidah idgham. Baik bi gunnah ataupun bila gunnah. Begitu. Ya, setiap kaidah yang asalnya untuk memudahkan bacaan namun justru dapat mengubah makna, maka ia otomatis kembali ke kaidah umum yakni izhar. Begitu ya. Baik. Ini belum kita kasih catatan ya.
Jadi kata izhar kata izhar itu berarti jelas, ya, berarti jelas. Dan mutlak berarti tidak terikat. Ya, tidak terikat. Ya, seperti halnya kata apa, kata tolak. Kata tolak. Kata talak, ya, talak dalam hubungan suami istri, ya. Talak itu kan ibaratnya apa? Pisah, tidak ada hubungan sama sekali. Ya, seorang suami yang mentalak istri, maka mulai saat itu dia tidak ada hubungan sama sekali, begitu. Berarti tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum apapun gitu ya Ustadz ya. Betul. Jadi dia tidak ada kaitan sama sekali dengan hukum apapun, begitu. Seperti halnya kata tolak, ya, tolak, mutlak, ya, mutlakun. Jadi dia masih satu akar kata. Sebentar. Ya, mutlak. Artinya mutlak tadi. Ya. Oke. Intinya ini tidak terikat dengan hukum idgham, tidak terikat dengan iqlab, ikhfa, begitu, ya. Hanya ada 4 contoh. Kemudian, selain pengecualian yang telah disebutkan sebelumnya, ada 2 pengecualian lagi saat huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf waw pada kata yang berbeda saat diwasalkan, namun tidak diidghamkan. Nah, dalam riwayat Imam Hafs Jalur Asy-Syatibiyah hanya ada 2 kasuistik saja, yakni Quran surah Al-Qalam ayat 1 ke ayat 2, ayat 1, dan Quran surah Yasin ayat 1 ke ayat 2. Begitu. Yasin wal Quran, ini kalau diwasal dari ayat 1 ke ayat 2 tidak perlu ada idgham bi gunnah dalam riwayat kita. Ya. Jadi bacanya izhar. Begitupun juga ayat 1 surah Al-Qalam. Nah, hukum bacaan pada kasuistik kedua contoh bacaan di atas secara khusus disebut dengan izhar riwayah. Nah, apa izhar riwayah? Izhar riwayah adalah hukum bacaan, yakni izhar, yang datang dari rawi. Hukum bacaan yang datang dari rawi yang tidak menerima kaidah khusus. Maksudnya tidak menerima kaidah idgham. Ya, meskipun tidak mustahil bagi rawi yang lain dapat menerima kaidah bacaan idgham. Seperti halnya Imam Syu'bah yang membacanya dengan idgham bi gunnah. Baik. Kedua contoh di atas murni hanya ada dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafs dari Tariq Asy-Syatibiyah, ya, bacaan yang umum diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin di dunia. Idgham bila gunnah. Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumi fid dharain amin. Beliau mengatakan pada bait yang ke-12, watsani idghamun bi ghairi gunnah. Ada juga yang menghilangkan ya, watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam wa ra tsumma karirana. Artinya, dan yang kedua ialah idgham bi ghairi gunnah fil lam wa ra tsumma karirana. Yang mana ia terjadi pada huruf lam dan ra bila berada setelah mudgham. Kemudian karironna takrirkanlah huruf ra. Baik. Penjelasan baiknya, jenis idgham yang kedua jika dilihat dari sisi ada tidaknya gunnah, maka hukum nun sukun dan tanwin pada hukum nun sukun dan tanwin ialah idgham bi ghairi gunnah. Artinya memasukkan tanpa menyertakan gunnah. Nah, kapan idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah ini terjadi? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf lam atau ra.
Jadi meleburkan huruf pertama ke huruf kedua secara langsung sehingga suara huruf nun sukun atau tanwin sama sekali tidak terbaca, ini disebut idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Nah, dikarenakan suara mudghamnya hilang 100%, suara huruf pertama ya nunnya hilang 100%, teranulir ya, maka sifat gunnahnya pun juga terhapus. Dalam artian tidak terbaca ya. Tidak terbaca. Kalau secara tulisan ada ya, secara tulisan ada, hanya saja secara pelafalan tidak terbaca. Adapun huruf yang menjadi sebab mudghamnya tidak terbaca sama sekali ialah karena keberadaan huruf lam atau ro. Ya. Jadi nun itu dia bisa kalah ya, kalah pelafalannya kalau bertemu lam sama ro. Nah, karena kondisi nun itu konsonan, ya kemudian lam sama ro itu berharokat, maka yang diam kalah sama yang bergerak. Ya, ini kalau kita mau pakai analogi apa namanya, analogi bahasa Indonesia. Ya, baik. Cara membacanya adalah mengucapkan secara langsung ke huruf kedua yang bertasydid dengan sempurna, ya melalui al-jauf. Nah, contoh misalnya mir rabbik ya min samaratir rizqa. Insyaallah ini mudah. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri mengingatkan kepada kita untuk mentakrirkan huruf ro. Maksudnya adalah pada saat mengucapkan nun sukun atau tanwin saat bertemu dengan huruf ro, maka saat itu juga sifat takrirnya harus tampak. Jangan sampai hilang seperti huruf ro Inggris begitu. Namun juga jangan sampai berlebihan saat mentakrirkannya seperti huruf R Indonesia hanya karena kondisinya tasydid. Akan tetapi ucapkanlah takrir huruf ro dengan kadar pertengahan antara R Inggris dengan R Indonesia. Sebagaimana perkataan Al-Imam Nujazari berikut. Wa akhfi takriron idza tusyaddadu. Dan ringankanlah pelafalan takrir pada huruf ro, maksudnya kurangin. Jangan kita beranggapan hurufnya double, takrirnya jadi double. Enggak begitu ya. Ringankan pelafalan takrir pada huruf ro apabila bertasydid. Begitu ya. Ya. Ini analisa keadaan mudgham ya nun sukun atau tanwin pada idgham bila gunnah dan juga perbedaannya dengan kedua hukum sebelumnya. Ya, baik yang idgham bila ataupun izhar gitu. Contoh di sini an'amta. Untuk yang izhar halqi, ujung lidah makhrajnya aktif dan rongga hidung juga aktif. Makhrajnya nun disentuh di ujung lidah dan di khusyum juga aktif. Kemudian untuk yang idgham bi gunnah yang bertemu mim sama nun, min nasir yang di ujung lidah ini menjadi pasif. Kenapa? Karena sekali lagi nun yang pertama tidak dianggap, begitu ya. Jadi nun yang kedua langsung. Yang di hidung juga sama, pasif juga. Ya, terus dari mana gunahnya? Dari huruf yang kedua. Karena nun sama mim punya sifat gunah. Begitu. Adapun ketika bertemu dengan idgham bi gunnah yang huruf waw dan ya, mudgham fihnya, famayya, maka ujung lidahnya pasif, rongga hidungnya aktif, gunahnya. Begitu ya. Dan yang idgham bila gunnah, maka kondisinya sama-sama pasif, sama seperti idgham bi gunnah. Bedanya, kalau yang bertemu nun sama mim itu ditetapkan dengan istilah adanya gunnah, nah kalau di sini bila gunnah. Ya. Baik. Beberapa kekeliruan yang sering terjadi saat membaca idgham bila gunnah yang mesti diwaspadai. Pertama, mengalirkan suara ke rongga hidung saat proses idghamnya. Yang kedua, isba' ya atau memanjangkan suara pada huruf kedua yang bertasydid dan lain sebagainya. Contoh misalnya mir rabbik, mirra ini salah ya. Mirra tidak ada suara nun sama sekali. Atau isba' mirrabbik misalnya milladunhu misalnya. Ini keliru, salah. Baik. Terakhir dari sesi di jam 9 ini ya idgham kamil dan idgham naqis.
Pada hukum nun sukun dan tanwin, idgham terbagi menjadi dua jika dilihat dari sisi sempurna tidaknya saat masuk ke huruf berikutnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan tadi. Yang dimaksud kamil itu kamil apanya sih? Kamil makhraj dan sifatnya. Apakah dia masuk secara sempurna atau tidak? Begitu. Kalau masuk secara sempurna dalam artian melebur, ya, makhraj nun dan juga sifatnya hilang 100%, atau apa namanya, tidak terbaca sama sekali, maka ini yang disebut idgham kamil. Gitu ya. Sada Nurul. Jadi idgham kamil. Nah, contoh mudahnya begini. Ini yang sering dianalogikan. Contoh mudahnya. Ini misalnya sebagai huruf yang pertama, ya, di MOS nih sebagai huruf yang pertama. Nah, peci ini sebagai huruf yang kedua. Huruf pertama kalau masuk ke huruf kedua, ini saya masukkan huruf pertama ke huruf kedua. Apakah masih terlihat huruf yang pertama? Saudara Nurul, masih kelihatan nggak? Tidak Ustaz. Nah, tidak kelihatan. Nah, kalau huruf pertama tidak kelihatan, artinya tidak terbaca sama sekali. Ini yang disebut idgham Kamil. kamil. Jadi dia masuk secara sempurna. Begitu. Idgham kamil adalah masuknya huruf pertama ke huruf kedua secara sempurna sehingga huruf pertama hilang 100%, makhraj dan sifatnya. Nah, kenapa disebut kamil? Ya, karena ya kembali ke alasan tadi, sukar dilafalkan. Ya, sukar dilafalkan kecuali yang idgham bigunnah yang bertemu nun sama mim, ya. Dalam hal ini alasan yang sukar tadi kalau ketemu lam sama ro, begitu. Baik, disebut idgham kamil pada hukum idgham ini apabila mudgham bertemu dengan huruf mim, nun, lam sama ro. Jadi kalau bertemu dengan 4 huruf ini di hukum idgham di nun sukun dan tanwin, maka cara membacanya adalah dengan mengucapkan secara langsung ke huruf kedua yang bertasydid secara sempurna. Maka secara otomatis makhraj dan sifat dari mudgham tidak aktif. Ya, min nasir, mim malin, begitu. Atau misalnya mir rabbihim min ladunhu. Sedangkan idgham naqis adalah masuknya huruf pertama ke huruf kedua dari segi makhraj namun tidak pada sebagian sifatnya, yakni sifat gunahnya. Jadi ketika bertemu dengan waw dan ya, nah ini disebut idgham naqis. Cara bacanya tetap mengalirkan suara ke rongga hidung, miwa. Nah, ini yang disebut naqis. Ya. Jadi dia masuk tapi masih kelihatan setengah. Masih kelihatan sifatnya. Ini misalnya huruf pertama, huruf kedua masuk, ya. Nah, huruf kedua apa? Huruf pertama masih kelihatan. Ya. Masih kelihatan. Nah, ini yang disebut idgham naqis. Ya. Masuknya itu kurang sempurna. Paham nggak kira-kira Ustazah Nurul? Dan yang lain. Paham. Maksudnya yang tidak nampak tuh sifatnya. Yang nampak itu sifatnya yang masih nampak, yang tidak nampak makhrajnya. Ya, jadi makhrajnya sudah tidak nampak dari nun, ya. Namun sifatnya masih nampak. Sifat apanya? Gunnahnya. Atau setengah makhraj khusyumnya, begitulah ya. Bisa dikatakan setengah makhrajnya masih nampak, yakni makhraj khusyumnya dari nun dan mim. Contoh, famai itu kan masih ada sengau tuh. Jadi tidak hilang 100% suara nun sama mimnya. Apa suara nun tanwinnya begitu ya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Alhamdulillah bisa Ustaz. Insyaallah ya. Alhamdulillah.